Tapi banyak pertanyaan, kita jawab yang bisa dijawab. Bagaimana berbakti kepada ibu yang beda daerah, 450 kilometer sebagai anak pertama, sedangkan ibu masih tinggal dengan adik-adik yang belum menikah dan kerja. Berbakti kepada orang tua, berbakti adalah berbuat baik kepada orang tua dengan cara apapun. Syariat tidak menyebutkan berbakti harus begini. Oleh karenanya sifatnya umum, kembali kepada urf dan tradisi. Bisa telepon, bisa kunjungan, bisa ngirim uang, beri hadiah, banyak yang bisa kita lakukan semampu kita. Ya, semampu kita. Tiap hari bisa telepon, ngobrol sama ibu merupakan bentuk berbakti. Karena orang tua apa namanya? Butuh juga obrolan, dia ingin ngobrol. Kalau anaknya telepon, gimana Bu, gimana kabarnya, ngobrol, dia sudah menyenangkan dia. Kalau dia ingin ngobrol lama, biarin ngobrol lama. Biar ngobrol lama ya. Saya pernah diceritakan Syekh Abdul Razak tentang seorang lelaki yang sangat berbakti. Dia mengkhususkan waktu setiap asar ngobrol sama ayahnya. Dia tidak punya kegiatan ba'da asar. Pokoknya ba'da asar dia bawa qahwah, kopi Arab, ngobrol sama bapaknya. Sampai bapaknya bosan ngobrol sama dia setiap hari. Sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Pengajian batalin, semuanya batalin. Untuk apa? Untuk orang tuanya. Yang kita, karena orang masing-masing orang tua punya kesenangan berbeda-beda. Ada yang sering suka ngobrol, ada yang senang dibelikan sesuatu, ya semampu kita. Ya, kalau kita nggak mampu ya sudah, telepon paling tidak basa-basi, ya. Jadi 450 kilometer itu dekat, ya. Tidak jauh ya. Tinggal gas mobil 6 jam sampai insyaallah taala. Kalau nggak naik angkot ya. Ketika sudah semakin bertambah usia, terkadang orang tua semakin menurun fungsi otaknya. Terkadang buat kami sebagai anak menaikkan nada suara, dan hal ini hampir selalu terjadi. Bagaimana kita mengendalikan hal ini, dan jika sudah terlepas bagaimana pengampunan kepada Allah? Kalau kita naikkan volume suara bukan untuk membentaknya, maka enggak apa-apa. Ini demi kemaslahatan dia. Ayah, enggak apa-apa. Tapi kalau kita angkat suara karena marah, ini enggak boleh. Itu yang Allah larang, ya. Wala tanharhuma, jangan bentak, jangan ngeraskan suara. Enggak boleh. Kalau kita angkat suara karena ayah enggak dengar, enggak apa-apa, ya. Ya. Tapi kalau kita angkat suara karena jengkel, ini tidak boleh. Semua bentuk kejengkelan tidak boleh kita lakukan, terlepas dosa besar atau bukan. Tapi jangan angkat suara di hadapan orang tua. Ya. Dulu kita masih kecil, nggak bisa dengar aja orang tua sabar, nggak bisa diajak ngomong aja orang tua ngomong, nggak bisa ngomong, nggak paham. Ini cuma kurang volumenya besarin aja, kita harus sabar ya. Terkadang kita ngurus orang tua seperti ngurus anak sendiri. Ya, ada sebagian orang, subhanallah, orang tuanya sudah tua, orang sudah usia 70 tahun lebih. Kemudian ibunya sudah nggak ada. Dia mulai pacaran sama akhwat usia 60. Pingin nikah. Anaknya, ya ini kita sekarang punya ayah, lagi jatuh cinta, puber ke-7. Sama akhwat umur 60. Mungkin teman sekolahnya atau apa. Nah, kita bagaimana mensikapi ayah kita ini? Ibu kita sudah nggak ada. Kalau kita anaknya berbakti, kita nikahin. Kalau kita berbakti, kita apa? Nikahin. Karena enggak, nanti dia kadang-kadang terjerumus dalam yang haram. Seperti kita punya anak kita kalau pingin nikah gimana? Kita ngurusin enggak? Sudah pacaran sana sini, kita ngurusin, nikah. Sama, orang tua kita sudah tua juga, terkadang seperti ngurus anak sendiri. Sebagaimana dia ngurus kita dulu, kita sekarang ngurus dia. Dan saya dapati bukan berapa kejadian di Arab, tapi bukan di sini. Anaknya carikan istri buat apa? Bapaknya. Padahal sang anak itu ibunya masih ada. Maksudnya dia punya mama masih hidup. Terus dia carikan mama baru buat apa? Bapaknya. Itu di Indonesia mustahil. Tapi kalau di Arab terjadi. Artinya pengen berbakti sama orang tuanya. Mungkin ibunya sudah nggak bisa, sudah terduduk, semua ayahnya masih punya hasrat, maka dia carikan. Bahkan kejadian anak-anak rapat. Ini ayah mau nikah lagi, carikan yang bagaimana tipenya. Anaknya rapat. Untuk nyarikan apa? Bapaknya. Yang jelas bapak tersebut bukan antum. Tapi maksud saya, orang tua itu kita ngurusin mereka sebagaimana kita ngurus anak kita. Dia punya, apalagi tadi katakan sudah mulai pikun, ya seperti itu. Ila ardadil umurnya mulai, otaknya mulai, fungsinya mulai rendah. Maka jangan kita bentak. Sebagaimana dia sayang kita waktu masih kecil, kita nggak bisa apa-apa. Sekarang saatnya kita berusaha membalas baktinya meskipun tidak akan kita bisa balas. Kenapa tidak mungkin kita balas? Karena ketika orang tua ngurusin kita masih kecil, cebokin kita,
dia mengurus dengan begitu bahagia, dengan senang, berharap kita bisa tumbuh besar. Kalau kita ngurus orang tua, kita bersabar, bukan senang tapi ya bersabar. Jadi tidak akan bisa sama kata para ulama. Paling tidak kita bisa cari pahala yang banyak. Bagaimana dengan fenomena saat ini banyak pasangan muda mengambil prinsip tidak ingin memiliki anak dengan alasan merasa tidak bisa menjalankan amanah dari Allah. Ya sudah, enggak usah kawin aja. Emang istri bukan amanah? Istri juga apa? Amanah. Ya sudah. Kenapa sampai itu bisikan apa? Syaitan. Malah punya nikah, punya anak-anak insya Allah. Kalau kita tidak bisa menjalankan semaksimal kita, kita sudah berusaha. Allah maafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha masata'tum. Tidak ada yang bisa kemudian punya anak jadi ulama. Yang enggak lah. Kita kan berusaha. Anak jadi beda-beda, kemampuan otak berbeda-beda, kemanjaannya berbeda-beda. Kita berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ternyata qadarullah tidak kita kehendaki, dia nakal. Nabi Nuh punya anak juga ada yang nakal, kafir bahkan. Ya. Tapi tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa penting kita punya anak. Anak adalah aset kita yang terbesar sebagaimana pernah saya sampaikan dalam kajian tersendiri. Bagaimana kedudukan kakek nenek kami yang jompo? Bagaimana kami berbakti kepada mereka? Tetap wajib berbakti meskipun tidak seperti kedua orang tua. Al-walidan, yaitu al-walidan adalah kata yang digunakan untuk kedua orang yang kita berasal dari air mani mereka dan dari ovum mereka. Adapun al-abawan bisa jadi kakek nenek, maka kita bukan dari mereka, tidak secara langsung, tapi kita wajib juga berbakti kepada mereka meskipun tidak seperti selevel dengan apa? Kedua orang tua langsung. Apakah saya termasuk durhaka kepada orang tua jika saya tidak menafkahi adik-adik saya yang beda ibu selepas bapak meninggal? Qadarullah saya punya adik dari istri kedua bapak, istri kedua dari bapak. Apa itu durhaka kepada orang tua jika saya tidak menafkahi adik-adik yang saya berbeda ibu selepas bapak meninggal? Adik-adik dari dari sebapak selain ibu, ya. Saudara kita, makanya dalam syariat disebut ada asy-syaqiq, yaitu sebapak dan seibu. Ada al-akh li'ab, saudara sebapak. Ada al-akh li'um, saudara seibu. Ini semua saudara kita. Semua saudara kita. Kalau mereka miskin, kita punya kemampuan, maka kita hendaknya mengayomi mereka. Kalau mereka mampu, ya tidak wajib. Tapi kalau kita mampu, mereka miskin, maka itu bentuk bakti yang paling besar. Dan bentuk bakti kepada orang tua, yang sudah meninggal dunia. Kita ngurusin anak-anak bapak. Bapak sudah meninggal. Seandainya bapak masih hidup, lihat kita ngurusi anak-anaknya. Bapak senang atau tidak? Bapak senang. Maka kita ngurusi. Jangan kita cuekin. Bisa jadi ibu kita bertengkar sama ibunya. Sudah, itu masa lalu. Kita jangan mewarisi pertengkaran antara ibu kita dengan ibu tiri kita. Jangan. Kita kakak adik, seibu, sebapak adalah saudara. Dan saudara tidak boleh kita putuskan silaturahmi. Dia miskin, kita mampu, kesempatan cari pahala sebanyak-banyaknya. Ya, cari pahala sebanyak. Kita telepon, kita kasih hadiah semampu kita. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. InsyaAllah bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.